إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kita sampai pada bab yang kelima, hukum pelaku dosa besar. Hukum pelaku dosa besar. Dosa atau durhaka kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama dosa kecil, dan yang kedua adalah dosa besar. Nah, karena itu Allah SWT menjelaskan di dalam ayatnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian jauhi dosa-dosa besar yang dilarang pada kalian, maka kami ampuni dosa-dosa kalian. Nah, jika kalian jauhi dosa-dosa besar, kami ampuni dosa kalian, maksudnya kami ampuni dosa kecil. Kalau kalian jauhi dosa besar kan gak terjerumus, tidak melakukan, lalu kami ampuni dosa kalian, berarti yang dimaksud adalah dosa kecil diampuni. Kalau dosa besar dijauhi, berarti tidak punya dosa besar. Dosa kecil ada, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian di tempat masuk yang sangat mulia, yaitu surga. Itu nanti juga akan diangkat lagi ayatnya. Intinya bahwa ada dosa besar dan ada dosa kecil. Lalu dosa besar itu seperti apa? Kita ikuti tulisannya Syekh Shalih Fauzan ya. Dosa besar yaitu setiap dosa yang mengharuskan adanya had di dunia. Maksudnya apabila di dalam syariat Islam dosa besar itu di dunia ada hukuman fisiknya. Hukuman fisik seperti mencuri dipotong tangan, minum khamar dicambuk, ya, berzina dicambuk 100 kali jika belum menikah. Apabila sudah pernah menikah maka dirajam, membunuh dibunuh. Nah, itu semua adalah had, bentuk jamaknya hudud ya. Hudud maksudnya apa? Hukuman fisik bagi pelaku dosa, hukuman fisik di dunia ini. Nah, dosa yang ada hukuman fisiknya di dunia dalam syariat Islam itu, dan yang diancam oleh Allah di neraka atau laknat atau murka nanti di akhirat gitu, itu adalah dosa besar.
ada yang memberikan penjelasan bahwa dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan dan hatinya meremehkan dosa tersebut. Itu juga dosa besar gitu. Dan yang umum ya, dosa besar adalah satu, apabila ada hukuman fisiknya di dunia, tadi sudah kita sebutkan ya. Yang kedua, diancam neraka. Yang ketiga, diancam atau dikatakan oleh Allah akan dilaknat atau dimurkai. Nah, dan ada lagi yaitu apabila dikatakan termasuk kekafiran atau kejahiliaan atau yang semakna, kafir, musyrik, munafik gitu. Dan jahiliyah itu adalah dasar dari tiga itu gitu. Nah, maka itu juga dosa besar gitu. Jadi misalnya gini, minal kufri termasuk kekufuran. Nah, jadi terus disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis itu. Atau arba'un fi ummati min amril jahiliyati, 4 perkara ada pada umatku dan 4 perkara itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Nah, al-fakhru bil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyaha. Nah, misalnya seperti itu. Ada 4 perkara jahiliyah pada umatku, terus selalu ada 4 ini, tidak bisa hilang dari muka bumi. Ya. Apa itu? Al-fakhru bil ahsabi, bangga karena keturunan. Wa ta'nu fil ansabi, mencela orang lain karena keturunan. Nah, beda yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua itu dia bangga meskipun dia bukan orang yang gampang mencela dan meremehkan, tapi dia bangga. Kenapa? Karena dia keturunan bangsawan. Ada orang yang enggak keturunan siapa-siapa, tapi senangnya nyela orang lain. Nah, mencela orang lain karena keturunan orang tersebut. Nah, itu ya. Dia sendiri juga bukan orang yang mulia, tapi bukan orang keturunan bangsawan, tapi karena dia bukan keturunan orang yang hina, orang yang dianggap keturunan orang yang hina dicela karena keturunan gitu. Wal istisqa'u bin nujum, dan minta hujan kepada bintang. Atau itu maksudnya adalah orang yang punya kepercayaan ilmu nujum yang batil. Dan yang keempat an-niyaha, meratapi kematian. Nah, di situ dikatakan jahiliyah, maka itu juga dosa besar. Kenapa? Karena kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan itu dasarnya adalah jahiliyah ya. Dan yang terakhir, apabila dikatakan dosa besar di dalam Quran atau di dalam hadis Rasulullah dan yang semakna, seperti Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Lalu Rasulullah menyebutkan, atau Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling agung gitu. Lalu Rasulullah memberikan jawaban. Nah, jadi 5 ini yang umum gitu. Dosa besar itu apa? Dosa yang pertama yang di dunia ada hukuman fisiknya dalam syariat Islam atau ada hadnya. Yang kedua, apabila diancam oleh Allah dengan neraka. Yang ketiga, apabila dikatakan itu dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah dan yang semisal. Seperti la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat riba, saksinya riba, dilaknat. Nah, jadi 1, ada hukuman fisiknya. 2, diancam neraka. 3, maksudnya teks dalam Quran dan Sunnah itu dikatakan ancamannya adalah neraka. Yang ketiga, apabila dilaknat atau dimurkai gitu, atau yang semisal. Yang keempat, apabila apa tadi yang keempat ini? Apa tadi? Apabila
dikatakan termasuk kekafiran atau kesyirikan atau kemunafikan atau jahiliyah gitu. Nah, dan yang terakhir tadi apa? Yang terakhir, yang kelima, apabila dikatakan di dalam hadis itu besar. Dikatakan besar berarti dosa besar. Baik Rasulullah langsung maupun jawaban Rasulullah tatkala ditanya. Dan yang semakna seperti apa? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Nah, itu berarti itu sama dengan jauhilah 7 dosa besar. Nah, jadi itu. Makan harta anak yatim. Apa makan harta anak yatim dicambuk atau dipotong tangan itu? Enggak. Nah, di sini dimasukkan itu. Intinya bahwa itu. Nah, adapun apabila penjelasan yang tadi ada yang mengatakan jika dilakukan dengan terang-terangan atau hatinya meremehkan dosa yang dilakukan itu, maka itu dosa besar. Maka itu termasuk dosa besar, tapi aslinya itu adalah apabila orang itu terang-terangan di dalam berbuat dosa, maka itu masuk di dalam dosa yang tidak gampang diampuni oleh Allah. Dan itu menunjukkan dosa besar juga, gitu. Rasulullah SAW sabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku gampang mendapat ampunan. Orang Islam, orang yang beriman, dosa gampang mendapat ampunan illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan di dalam dosa. Wa minal mujaharah, dan termasuk dihukumi terang-terangan di dalam berbuat dosa adalah malamnya melakukan dosa ditutupi oleh Allah, lalu pagi harinya berkata kepada temannya, fa'altur bariha kata wa kata, tadi malam saya berbuat begini dan begini. Nah, itu terang-terangan. Atau satu lagi, yaitu melakukan dosa dan hatinya meremehkan dosa itu. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa dan hatinya meringankan atau meremehkan dosa, maka dosa kecil itu jadi besar. Apalagi kalau itu dosa besar. Nah, itu adalah dosa-dosa. Nah, sekarang dosa besar sudah dijelaskan. Kalau gitu dosa kecil itu apa ada dosa yang tidak masuk ke dalam salah satu dari yang disebutkan tadi itu? Loh, banyak. Semua yang dilarang, yang hukumnya haram adalah dosa. Jika tidak masuk di dalam dosa besar, berarti itu dosa kecil. Nah, itu. Nah, contoh ya, melihat lain jenis yang bukan mahram, itu dosa. Apakah dihukum fisiknya? Enggak. Apakah dilaknat oleh Allah? Ya, melihat itu lain jenis. Jadi Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina amanu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan kepada lain jenis. Maksudnya yang bukan mahram, gitu. Diperintah. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pandangan yang tidak sengaja itu enggak apa-apa. Nah, pandangan berikutnya itu adalah panah di antara panah. Kamu akan menanggung akibatnya, dan di hadis yang lain itu adalah panah setan. Dan maksudnya, atau karena ditunjukkan itu panah setan, berarti itu adalah dosa. Tapi ulama menjelaskan karena tidak masuk ke dalam penjelasan tentang dosa besar, maka melihat lain jenis itu adalah dosa kecil. Dosa kecil akan menjadi besar jika diremehkan. Sadar terus, enggak apa-apa, dosa gini aja kok, namanya gitu, maka akan jadi besar. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan,
la shaghirata ma'al israr. Tidak ada lagi dosa kecil, karena semua dosa kecil akan jadi besar apabila terus-menerus dilakukan. Itu. Intinya bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Contoh dosa besar adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan. Menghancurkan maksudnya apa? Menghancurkan agama, bisa menghancurkan secara total, bisa menghancurkan tinggal dasarnya saja, gitu. Nah, dan dasarnya pun akhirnya jadi lemah. Nah, karena itu ini 7 dosa yang menghancurkan. Ada yang sampai membatalkan iman, ada yang tidak sampai membatalkan iman. Nah, jauhilah itu dosa yang menghancurkan. Qalu wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apa wahai Rasulullah 7 dosa yang menghancurkan itu? Qala asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, itu. Yang kedua, was-sihru, dan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Maksudnya adalah membunuh jiwa muslim dan tidak karena perintah Allah SWT dalam syariatnya. Misalnya apa? Membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Maka kisos itu adalah pembunuhan, tapi kisosnya itu justru pahala. Intinya bahwa membunuh jiwa muslim yang diharamkan untuk dibunuh. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, dan lari meninggalkan medan tempur. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita yang menjaga diri, yang tidak ngerti atau tidak mendekat sedikit pun terhadap perzinahan, dituduh zina. Menuduh zina kepada wanita yang terjaga, yang jauh dari unsur perzinahan. Nah, wanita kayak gitu dituduh zina, itu menghancurkan agamanya. Itu. Di sini dikatakan 7 oleh Rasul, ini contoh. Itu. Yang kedua adalah dosa kecil. Apa dosa kecil itu? Yaitu segala dosa yang tidak mempunyai had di dunia, yang tidak ada hukuman fisik di dunia, juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Ancaman khusus maksudnya apa? Tidak ada ayat atau hadis yang barang siapa yang begini maka di akhirat akan begini, itu tidak ada. Nah, jadi itu. Nah, karena itu segala dosa apabila di dunia ini tidak dihukum fisiknya, itu haram, beristighfarlah. Nah, misalnya gitu, maka itu adalah dosa kecil. Karena itu apabila sudah mengetahui penjelasan tentang dosa besar, apabila tidak masuk, gampangnya itu adalah dosa kecil. Sekarang contoh, ya, menyelisihi janji. 1, tidak ada hukuman fisiknya. Ya. Yang kedua, itu apakah siapa yang menyelisih janji nanti dimasukkan ke dalam neraka? Nggak ada. Setahu atau seingat kita nggak ada gitu, menyelisih janji nggak gitu ya. Yang ketiga itu apa, dilaknat. Allah melaknat. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyelisih janji. Nggak ada hadis itu. Beda dengan yang tadi itu. Maksudnya sekedar seingat kita, jadi tidak termasuk dilaknat atau dimurkai gitu. Nah, yang keempat itu kafir atau musyrik atau munafik. Oh iya, itu masuk di situ. Nah, berarti menyelisih janji itu dosa. Kenapa? Karena itu masuk di dalam kemunafikan.
Ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, jika cerita dia bohong, jika berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji menyelisihi. Menyelisihi janji masuk di sini. Berarti menyelisihi janji itu termasuk dosa besar. Nah, itu gampangnya untuk ngecek ini dosa besar apa dosa kecil itu seperti itu. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena alpa atau lalai, dan tidak henti-hentinya orang itu menyesali perbuatannya. Karena alpa atau lalai itu, kalau tahu arti bahasa Arab aslinya itu tidak sengaja. Rabbana di dalam akhir surat Al-Baqarah ini, la tu'akhidna Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami akhtana, di situ artinya tidak sengaja. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tidak sengaja. Lupa maksudnya karena lupa sehingga harusnya melakukan tidak melakukan, harusnya ini dicegah tapi tidak dicegah. Nah, terus lupa, begitu sadar dia menyesal. Kita istighfar. Nah, itu. Nah, maka itu termasuk dosa yang akhirnya jadi kecil. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa dosa besar semuanya akan jadi kecil apabila pelakunya betul-betul beristighfar dengan sebenar-benarnya, beristighfar dan bertaubat dengan sebenar-benarnya. Karena itu kalimatnya sangat masyhur, la kabirata la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'at taubah. Tidak ada lagi dosa kecil itu jika orangnya terus melakukan, dan tidak ada lagi dosa besar jika orang yang melakukan dosa besar itu kemudian bertaubat. Nah, contoh dosa kecil. Contoh dosa kecil adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, kutiba ala bani adama nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala. Anak Adam itu dipastikan, ditetapkan oleh Allah secara pasti, ya, gitu, punya bagian perzinahan. Ndak bisa ndak. Apa maksudnya? Setiap anak Adam dipastikan pasti terlibat dalam perzinahan. Zina apa di sini? Atau seperti apa ini? Nah, lalu Rasulullah SAW langsung melanjutkan yang dimaksud dengan hadis tadi itu. Fal ainani zinahuman nazar. Dua mata zinanya adalah melihat. Zinanya adalah melihat. Nah, apakah melihat tadi itu dikatakan ada hukuman fisiknya? Enggak. Yang melihat yang haram nanti diadab di neraka, diancam neraka, atau yang ketika dilaknat, semuanya enggak. Nah, berarti melihat itu adalah dosa kecil. Nah, dan di sini dikatakan gini, wal udhunani zinahuma alistima, dan dua telinga zinanya adalah dengan mendengar, gitu. Wal lisan zinahumal kalam, dan lisan zinanya adalah dengan ucapan, gitu. Ucapan ini, gitu. Aku senang kamu, bukan mahramnya terus mengatakan aku senang kamu, apalagi itu istrinya orang, iya. Nah, jadi lu mengatakan aku senang kamu kan umum, iya. Umum gimana, gitu. Uhibbuka fillah, aku senang kamu semata-mata karena Allah. Nah, senang karena Allah kan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku senang
dengan sahabat itu. Gitu. Katakan kepadanya. Akhirnya dia menemuinya sama-sama laki-laki. Uhibbuka fillah, aku senang karenamu, aku senang kepadamu karena Allah. Nah kan diperintah gitu. Kan seandainya laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki menimbulkan fitnah. Ya, apalagi itu istrinya orang. Nah itu. Wal yadu zinahal batsh, dan tangan zinanya adalah dengan memegang. Warijlu zinahal khuda, dan kaki zinanya adalah dengan melangkah mendekat kepada kemaksiatan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan zinanya hati adalah ingin dan berangan-angan. Wah, kepingin begini yang haram. Gitu. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu, dan alat kelaminnya akan mewujudkannya atau akan menghilangkannya. Maksudnya udah itu nggak boleh. Nah itu akhirnya gitu terwujud apa enggak itu dengan alat kelaminnya. Nah ayat-ayat yang menunjukkan dosa besar dan dosa kecil, salah satunya tadi sudah kita baca surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ir, jika kalian jauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian jelas-jelas dilarang melakukan dosa besar itu. Jika kalian jauhi, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami ampuni dosa kalian. Lawang dijauhi kan berarti enggak terjerumus. Ngapain kau pakai diampuni? Ya dosa kecil kan tadi yang diperintah menjauhi tadi kan dosa besar. Kalau dosa-dosa besar kalian jauhi, maka kami ampuni dosa kalian, maksudnya dosa kecil. Jadi misalnya begini, muncul dalam pikirannya kepingin berzina, tapi itu itu haram, akhirnya beristighfar bertaubat kepada Allah, maka enggak sekedar itu menghindar dari dosa besar mendapatkan pahala, tapi dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah SWT. Nah, bahkan tidak hanya kayak gitu, misalnya begini, di hadapannya ada uang yang haram. Nah, dengan cara menipu atau korupsi atau mencuri atau apapun itu, yang penting itu, dan itu haram, itu dosa besar karena ada hukuman fisiknya tadi itu. Mencuri ada hukuman fisiknya, dipotong tangan. Nah sudah gampangannya tinggal melakukan, wah, dapat ini, wah itu uangnya disimpan di situ, terus nggak ada siapa-siapa di sini, terus bisa aja itu kuncinya cuman kayak gitu aja, dicongkel, diambil, wis aman wis. Nah tapi ndak, itu dosa. Nah, orang yang sudah hawa ilal maksiyah, sudah kepingin kemaksiatan, kemudian dia menghindar, itu mendapatkan pahala, karena meninggalkan yang haram mendapatkan pahala, itu maksudnya di situ ya. Dan tidak sekedar itu, dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Maksudnya apa? Itu orang-orang yang dipuji oleh Allah, yang akan diampuni oleh Allah, yang akan dimasukkan dalam surga Allah SWT, dilindungi dari neraka, adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, orang-orang yang menjauhi perbuatan keji. Terus ada ungkapan selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Maksudnya apa? Menjauhi semua dosa besar. Selain kesalahan-kesalahan kecil berarti besar, semuanya dijauhi. Lah kalau kesalahan kecil, tidak ada manusia yang terhindar, yang tidak terjerumus dalam dosa kecil, itu tidak ada. Jangankan kesalahan biasa, syirik kecil atau
ada syirik yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang terhindar. Tapi jika dia begini akan diampuni oleh Allah. Nah, gini itu apa? Dan syirik itu apa? Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu kesyirikan, tatayur itu kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidak ada seorang pun yang tidak terjerumus kesyirikan, terus dikatakan tidak ada seorang pun yang gitu. Wa ma minna illa gitu. Walakin yudhibuhullahu bitawakkul. Akan tetapi dihapus dosanya apabila dia tawakal kepada Allah. Dan di dalam hadis yang lain apabila dia berdoa gitu, Allahumma la khaira illa khairuka wa la thaira illa thairuka wa la ilaha ghairuka. Nah, intinya bahwa jangankan yang ya, syirik kecil aja, ada yang setiap manusia terjerumus, tapi kalau dia tawakal atau dia doa dengan doa kayak gini, maka dia diampuni oleh Allah SWT. Nah itu apalagi dosa kecil. Dosa kecil tidak ada manusia yang terhindar atau yang bersih dari dosa kecil kalau tidak karena ampunan. Karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, kullu bani adam khata. Semua manusia banyak salahnya, banyak berbuat salah. Nah itu. Nah tapi yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang banyak salahnya itu adalah manusia yang ahli taubat. Gitu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lain bahwa mereka diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dari sahabat yang lain bahwa mereka berkata, la kabirata ma'al istighfar wala shahirata ma'al israr. Dosa besar enggak jadi dosa besar apabila pelakunya betul-betul beristighfar, bertaubat, dan dosa kecil enggak jadi kecil, akan jadi besar apabila dilakukan terus menerus. Nah, berikutnya mazhab ahlus sunnah tentang pelaku dosa besar. Maksudnya mazhab itu adalah pemahaman ahlus sunnah yang beragamanya kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Agama adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu ajarannya yang dipegang, berarti dia ahlus sunnah. Adapun lawan ahlus sunnah adalah ahli bid'ah. Dia Islam tapi ahli bid'ah. Loh kenapa? Karena berpemahaman agama itu meskipun atau memasukkan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dimasukkan di dalam agama. Nah, nanti bapak-bapak yang ibu-ibu dan saudara-saudara, nanti kalau bagian akhir, nanti kalau nggak ada pertanyaan saya yang tanya ya, supaya tahu faham apa enggak. Dan ini bagian akhir yang penting di pemahaman tentang perbedaan golongan. Bab dosa besar gitu, yang dikaitkan dengan golongan-golongan yang ada dalam Islam. Yang pertama adalah ahlus sunnah gitu. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu imannya tidak batal kalau tidak masuk di dalam bab kekafiran, kesyirikan, kemunafikan yang membatalkan iman. Kalau tidak masuk di situ, maka iman itu tidak batal. Nah, dan dia jadi orang yang beriman fasik karena dosanya, atau beriman imannya rendah, buktinya dia terjerumus di dalam dosa besar, tapi tetap beriman. Ini pemahaman ahlus sunnah. Berarti dosa besar tidak membatalkan iman. Nah itu. Nah, syirik itu dosa besar apa enggak? Dosa besar membatalkan iman apa enggak? Nanti kecuali apabila
ada dalilnya bahwa imannya batal, dan yang ada dalilnya imannya batal itu adalah syirik akbar, kufrun akbar, kemunafikan akbar, munafik akbar. Nah, jadi itu. Jadi intinya bahwa ahlu sunnah berpemahaman dosa besar secara umum tidak membatalkan iman. Berarti pelaku dosa besar yang asalnya beriman tetap dia sebagai orang yang beriman, imannya jadi jelek, jadi orang fasik, gitu. Karena orang hina, orang fasik, orang tersesat. Kenapa? Karena terjerumus dalam dosa besar. Gitu. Nah, itu pemahaman ahlu sunnah. Apa ada yang berpemahaman lain daripada ini? Jawabannya iya. Yang pertama adalah Murji'ah. Golongan Murji'ah itu apa? Golongan yang berpemahaman jika orang itu sudah beriman, maka dosa besar meskipun dilakukan itu tidak mempengaruhi iman. Kalau tadi kan ahlu sunnah kan, kalau ada orang beriman melakukan dosa besar, imannya tetap ada, tapi imannya lemah, rendah, dan dia berstatus sebagai orang beriman yang fasik. Apa fasik itu? Fasik itu rendah, hina, jelek, tersesat, tapi masih beriman. Nah, kalau orang Murji'ah, golongan Murji'ah, firqah Murji'ah itu golongan yang pemahamannya yang penting beriman, maka itu dosa apapun yang dilakukan tidak mempengaruhi iman. Nah, itu golongan Murji'ah. Nah, dan di dalam bab amal orang yang beriman juga beda dengan orang Murji'ah. Orang yang beriman itu ahlu sunnah berkeyakinan amal soleh itu meningkatkan iman, menguatkan iman, menambah iman. Tapi golongan Murji'ah iman tidak bertambah dengan amal soleh. Nah, itu golongan Murji'ah. Golongan yang kedua yang menyimpang adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Seperti apa golongan Mu'tazilah? Golongan Mu'tazilah di dalam bab dosa besar, orang Islam yang melakukan dosa besar maka imannya batal. Berarti lah jadi kafir. Oh enggak kafir. Lah terus ya enggak iman, ya enggak kafir. Antara iman dan kafir. Akhirnya jadi masyhur di kalangan mereka manzilatun bainal manzilataini. Orang Islam, orang yang beriman kemudian melakukan dosa besar, itu dia tidak iman, tidak kafir, tapi di satu kedudukan antara iman dan kafir. Itu manzilah bainal manzilataini, satu kedudukan antara iman dan kafir. Gitu. Yang ketiga adalah Khawarij. Golongan Khawarij ini golongan yang langsung menetapkan secara sempurna bahwa orang yang beriman jika melakukan dosa besar maka imannya batal, dia jadi orang kafir. Nah, itu orang Khawarij ya. Jadi ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, dan ada Khawarij. Nah, dan 100 golongan lebih di dalam bab ini tidak keluar dari 4 ini. Ya. Jadi golongan di dunia sekarang itu 100 lebih, perpecahan di dunia yang jadi ini golongan. Nah, tapi yang satu dengan yang lain banyak kesamaan. Di dalam bab ini dia dan ini sama, dalam bab lain ini dan ini itu sama. Gitu. Tapi nanti mereka itu jadi golongan tersesat apa enggak? Jika dia berpegang dengan dasar kesesatan meskipun satu, maka itu golongan tersesat.
dia berpegang teguh dengan bid'ah meskipun satu, maka dia ahli bid'ah. Nah, jadi itu. Adapun ahlus sunnah adalah yang prinsipnya kembali di dalam beragama kepada ajaran Rasulullah atau kepada Quran dan Sunnah, terjerumus kalau gampangannya karena hawa nafsu atau karena yang lain, terus dia tidak meyakini itu, iya terjerumus. Kenapa? Ya karena begini, kamu mencuri, gitu. Saya ngaku, misalnya gitu ya. Loh kenapa? Ya karena mendesak atau karena hawa nafsu. Kenapa? Karena uang ratusan juta lah dikelelerkan, gitu. Terus, loh itu tempat penyimpanannya memang di situ. Terus akhirnya jendelanya dicongkel terus diambil, nah gitu. Nah, sekedar contoh. Nah, tapi kan mengakui bahwa itu adalah dosa. Nah, di dalam bab ini orang itu tetap beriman jadi fasik karena melakukan dosa. Nah, itu adalah orang atau itu adalah ahlus sunnah. Kalau orang murji'ah, nah imannya tetap nggak ada perubahan. Kalau orang khawarij kafir, kenapa? Karena melakukan dosa besar. Kalau orang Mu'tazilah imannya batal tapi tidak kafir. Nah, nanti ada golongan A, dia cocok dengan A, B, C, D. Nah, berarti dia itu bisa jadi dalam masalah dosa besar dia ahlus sunnah, atau dia murji'ah, atau dia khawarij, atau dia Mu'tazilah. Nah, jadi ada 4 golongan. Berikutnya, dalil ahlu sunnah bahwa pelaku dosa besar itu tidak membatalkan iman. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada 2 kelompok orang yang beriman saling bunuh atau saling perang, saling memusuhi dalam peperangan. Kelompok A, kelompok B sama-sama beriman terus perang atau tengkar. Gitu. Fa aslihu bainahuma. Maka damaikan antara 2 kelompok itu. Pertanyaannya, lebih dulu mana pertengkaran di ayat ini dibandingkan dengan perintah untuk mendamaikan? Lebih dulu bertengkar atau berperangnya ya. Jadi berarti mereka sudah jelas-jelas bertempur, berperang atau saling bunuh, tapi masih disebut oleh Allah sebagai orang yang beriman. Damaikan orang yang beriman itu. Nah, padahal saling bunuh atau berperang itu dosa besar. Nah, tapi masih dikatakan oleh Allah mereka itu beriman, damaikan. Nah, jadi itu. Dan di akhir ayat juga innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa? Karena sesama mukmin itu bersaudara. Masih disebutkan sesama mukmin, dan sesungguhnya Anda dan Anda yang bertengkar atau bertempur itu Anda adalah saudara sesama mukmin. Nah, bertengkar masih disebut saudara. Berperang, saling bunuh masih disebut saudara, sesama mukmin. Berarti ayat itu jelas itu, saling bunuh atau berperang sesama mukmin status imannya tetap tidak batal. Dan berperang itu dosa, saling bunuh itu dosa besar. Saling bunuh itu dosa besar. Kenapa? Karena kalau nanti ada yang mati, yang satu harus dikisos. Nah itu. Yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Ahli surga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi. Dan Allah akan memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk masuk surga meskipun banyak dosa. Ya. Wa yudkhilu ahlan narin naro. Dan
ahli neraka akan Allah masukkan ke dalam neraka. Tsumma yaqulu, lalu Allah berfirman, unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuhu. Periksalah orang-orang yang masih punya iman meskipun sekecil dzarrah atau sekecil biji yang kecil. Periksalah di neraka gitu. Orang yang masih punya iman sekecil dzarrah atau sekecil biji yang kecil, setelah kalian dapati keluarkanlah. Berarti ada orang yang imannya besar, ada orang yang imannya kecil. Dan masuk neraka tapi masih punya iman. Jelas di ini teksnya. Nah, jadi kayak gitu. Dan itu kaitannya semuanya dengan tadi itu. Orang Mu'tazilah mengatakan kalau orang Mu'tazilah dan orang Khawarij, kalau orang itu sudah dimasukkan dalam neraka berarti di neraka selama-lamanya. Kalau dia ahli surga berarti tidak akan pernah kesentuh neraka. Dan itu semuanya ada kaitannya dan itu semuanya penyimpangan di dalam agama ini. Kesesatan di dalam agama ini. Hadis ini jelas menyatakan bahwa itu Allah memerintahkan periksalah gitu. Orang-orang yang di neraka yang masih punya iman sekecil biji yang kecil, keluarkan dia dari neraka gitu. Fayukhrijuna minha, maka dikeluarkan dari neraka humaman, orang yang gosong kayak arang gitu ya. Qadim tahasyu fayulqauna fi nahril, terbakar hangus gitu ya. Fayulqauna fi nahril haya, lalu dilempar ke sungai kehidupan. Fayambutuna fihi kama tambutul hibbah ila janibis sail. Lalu akhirnya tumbuh, muncul dari sungai kehidupan tadi itu, muncul seperti tumbuhnya biji-bijian yang tumbuh di sekitar aliran air. Alam tarauha kaifa takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah kamu perhatikan mereka ketika keluar dari air kehidupan tadi itu? Nah, itu berwarna kekuning-kuningan. Maksudnya warnanya bagus gitu ya. Wajahnya itu, wajah kulitnya itu jadi bagus gitu ya. Nah, misalnya gini, gimana kulit? Wah, kulitnya kuning. Kuningnya kulit kan indah, bukan kayak kuningnya cat gitu ya. Nah, tidakkah engkau melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar gitu ya. Maksudnya rata ke seluruh tubuhnya gitu. Ada penjelasannya sedikit bagian akhir. Segi istidlalnya itu maksudnya kalau arti aslinya itu wawajhul istidlal itu bagian dalil yang dijadikan sebagai bagian hadis yang dijadikan sebagai dalil mana. Hadisnya kan dari awal cukup panjang gitu ya, terus mana yang berkaitan dengan bab ini. Nah, bagian yang dijadikan sebagai dalil itu diungkapkan di sini. Segi istidlalnya adalah tidak kekalnya orang-orang yang berdosa besar di neraka. Bahkan orang yang dalam hatinya terdapat iman yang paling rendah pun akan dikeluarkan dari neraka. Dan iman seperti ini tiada lain hanyalah milik orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, dengan melakukan berbagai larangan serta meninggalkan berbagai kewajiban. Nah, berarti itu pelaku dosa besar dan tetap akan dikeluarkan dari neraka, berarti tidak kafir. Kenapa? Karena kalau kafir di neraka selama-lamanya. Itu yang kita baca, alhamdulillah sudah sampai akhir. Dan seperti biasa sebelum
Kita tutup, kalau ada yang ditanyakan mohon dipersilahkan. Oh iya. Jadi ada pertanyaan yang masuk ke WA itu, di masjid kita ini, Masjid Al-Burhan itu di atas, di tengah ada tiangnya satu dan di bawah juga ada tiangnya. Kebetulan yang ditanyakan ini yang di bawah gitu ya. Jadi di Masjid Al-Burhan, masjid kita yang kita tempati, yang atas ini buat laki-laki, di tengah kan ada tiangnya. Di bawah juga untuk ibu-ibu, di tengah juga ada tiangnya. Kebetulan di ibu-ibu shaf ketiga, dan kalau taklim yang jamaah lebih dari 3 shaf. Nah, bagaimana di kanannya tiang ditempati apa enggak, di kirinya tiang ditempati apa enggak? Kalau ditempati salah satu, yang satu kosong cuma separuh. Kalau ditempati dua-duanya terputus dengan tiang, gitu ya. Nah, sunnahnya apabila masih muat, yang terputus dengan tiang tidak ditempati. Yang terputus dengan tiang tidak ditempati. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Berikutnya, bagaimana kalau ditempati karena tiangnya persis di tengah, ya? Bagaimana kalau yang ditempati kanan saja atau kiri saja? Yang lebih baik apabila cukup tidak ditempati. Jadi kalau shaf ketiga itu ditempati full, nanti terputus tiang, terus tiangnya itu di tengah, kanan saja atau kiri saja, nanti cuma separuh, kan gitu ya. Nah, shaf pertama ditempati, kedua ditempati, shaf ketiga apabila terputus tiang, tiangnya di tengah, shaf keempat juga masih ada, maka shaf ketiga semuanya tidak ditempati. Itu yang paling bagus, gitu ya. Nah, jadi shaf itu yang baik itu. Tapi kalau shaf itu panjang, tinggal sedikit ada tiangnya, nah yang panjang tadi itu ditempati, ditinggal sedikit tidak apa-apa. Atau misalnya masjidnya itu 20 meter, terus setelah ada renovasi, yang di atas dicor tapi cornya letter U, akhirnya kanan 4 meter, kiri 4 meter, ada cornya, ada tiangnya ke bawah. Tadi kalau 20 dikurangi 4 kanan 4 kiri, di bawah masih 12 gitu ya. Nah, antara dua tiang 12 ini ditempati juga bagus. Kenapa? Karena itu gampangannya masih cukup panjang dan juga mengarah ke tengah. Nah, itu. Nah, jadi intinya shaf itu tidak baik apabila keputus. Keputus apa? Keputus apapun, termasuk keputus tiang. Kalau orang itu berdiri tidak rapat, alhamdulillah setelah kita ikut taklim di masjid yang ada taklim, shafnya hampir semuanya rapat. Nah, itu adalah sunnah. Sunnah itu tuntunan sholat yang benar. Apabila renggang, itu jamaah itu menjadi tidak sempurna, meskipun hanya disebabkan karena itu. Ya, tidak sempurna sebabnya banyak. Salah satunya adalah apabila shaf itu terputus. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi keputus semuanya, ya karena nggak muat. Meskipun di sini kalau nggak muat ditempati semuanya nggak apa-apa. Nah, misalnya begini, masjid kan banyak yang ruang utama, bahkan ruang utamanya hanya kaca, sambungan kaca ke tiang gitu aja. Jadi itu, terus di luarnya emperannya ada yang masih luas 3 meter yang di depan itu malah bisa 10 meter. Nah, kalau sholat di ruang utama itu, di ruang utama ada, di luar ada. Bagaimana kalau sholat itu di luar? Yang di dalam sampai full itu lebih utama dibandingkan dengan yang di luar meskipun paling depan. Kenapa? Karena terputus. Nah, jadi itu. Nah, dan manusia sendiri bahasanya yang di ruang utama masih banyak yang kosong, maka yang di luar diharapkan untuk masuk. Ada maksud saya bahasa manusia sendiri yang di dalam ini ruang
ruang utama. Berarti ini ruang utama meskipun di bagian belakang lebih utama dibandingkan dengan yang di luar meskipun di depan. Nah, jadi agama itu tidak bertentangan dengan seperti apa akal yang lurus, fitrah yang lurus itu tidak bertentangan. Nah, jadi itu adapun soft tadi itu, soft itu menjadi tidak sempurna apabila terputus. Nah, kalau di tengah gini kayak apa? Kalau di tengah di Saudi, kalau Bapak tahu sholat di masjid kampung asli Saudi yang 5 waktu itu yang sholat ya orang-orang kampung itu nanti di soft kedua atau soft ketiga itu ya ada meja, ada kursi, ada apa itu enggak ditempati. Terus nanti di soft ketiga ditempati, soft keempat di soft kelima nanti ada sandaran-sandaran gitu lagi gitu ya. Nah, jadi kenapa begitu? Karena mereka banyak yang ya bersandar, bahkan sandaran itu sandaran ada yang permanen dibuat. Jadi tingginya kira-kira selutut, kira-kira 40 sampai 50 cm itu dibuat permanen gitu ya. Nah, dan itu soft, enggak ditempati. Nah, terus nanti soft pertama, soft kedua, terus soft keempat, soft ketiga enggak dipakai. Nah, ketika sedang santai, maksudnya ketika sedang nunggu imam atau datang lebih awal sebelum azan. Nah, ada yang dari awal langsung di soft depan, ada yang sholat di soft depan, begitu salam mundur ke soft ketiga sandaran, baca Quran. Dan di sandaran itu biasanya ada meja, kadang ada meja lipat, kadang ada meja yang ada kakinya, terus ada tempat Qurannya. Nah, jadi kayak gitu. Dan hampir semua masjid kampung Saudi itu kayak gitu. Masjid yang los itu masjid-masjid tempat wisata aja. Nah itu intinya bahwa soft itu apabila terputus maka itu kurang baik atau tidak baik dari sisi pembahasan dibandingkan dengan yang tidak terputus itu tidak baik. Nah itu. Nah, sunnahnya soft itu tidak terputus apabila di tengah kayak gini, kanan saja atau kiri saja bagaimana? Kan juga enggak terputus. Ya, tapi karena posisinya di tengah, akhirnya soft itu nanti nyisi. Nah, jadi itu. Nah, karena itu yang lebih bagus ya tidak ditempati selama belakangnya itu masih cukup dan masih nyaman. Wallahu a'lam. Itu yang berkaitan dengan soft. Ada lagi yang lain? Nggih, Pak Raji. Ini Pak Ustaz, biasanya kalau bulan Ramadan itu kan kalau bulan Ramadan itu kan kalau tarawih itu imamnya kadang-kadang nggak ikut witir, mereka mundur, duduk nggak ikut witir, duduk di situ. Apakah ini termasuk menyisakan sholat? Jadi duduk di tengah tidak ikut witir gitu ya. Ya itu masalah itu, dan itu tidak benar gitu. Tidak benar bukan berarti dosa ya. Jadi yang lebih bagus itu tetap ikut sholat apabila dia tidak keluar. Jadi imam yang setelah jadi imam terus waktunya witir tidak ikut witir, nah itu sholat nanti salam nambah 1 rakaat sehingga dengan begitu Anda tidak witir. Kenapa? Di tengah-tengah jamaah tidak dibenarkan tidak ikut sholat. Di tengah-tengah jamaah tidak dibenarkan tidak ikut sholat. Bahkan dalam sholat wajib, apabila orang itu sudah sholat terus ada di dalam, terus ada jamaah ini jamaah utama. Jamaah utama itu, kata utama itu bahasa saya. Jamaah utama itu maksudnya ya adzan, ada qobliyah, nunggu iqomah gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan jamaah utama itu ya. Terus ada orang yang di dalam masjid itu sudah ikut sholat, sudah sholat, kamu tetap harus ikut sholat. Kalau tidak mau ikut sholat, karena kamu sudah sholat, kamu harus keluar.
Gitu ya. Dan keluar pun tidak baik. Keluar pun tidak baik. Yang baik itu kalau kamu memang nggak ikut sholat dari awal, kamu jangan masuk masjid dengan alasan karena sudah sholat. Nah, dan ini di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW bersama para sahabat sholat asar. Ada dua sahabat, dua pemuda yang datang terus masuk ke masjid, duduk di belakang. Setelah salam dipanggil oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah dan sahabat salam dipanggil, kenapa kalian tidak ikut sholat? Sholaina ya Rasulullah fi rihalina. Wahai Rasulullah, saya sudah sholat di perjalanan. Sholat duhur sama sholat asar jamak di perjalanan. Nah ini sholat asar. Nah sudah sholat ya duduk. La tafa'alu, tidak boleh begitu. Siapapun yang ada di masjid harus ikut sholat dan Allah akan jadikan sunnah salah satu dari dua itu. Dari yang pertama atau yang kedua, maksudnya apa? Tetap mendapatkan pahala. Yang wajib tetap satu, melakukan lagi karena ada sebab tadi itu, maka dapat pahala. Nah itu. Dan kata-kata tidak boleh ini maksudnya apa? Kamu kalau di dalam masjid tidak boleh tidak ikut sholat. Nah itu. Sholat lagi. Padahal sholat wajib loh ini. Sholat lagi. Sholat lagi. Petunjuk Rasulullah sholat lagi. Harus ikut sholat dan akan dijadikan salah satunya akan dijadikan oleh Allah sunnah. Adapun niatnya sholat asar. Tadi sudah sholat. Tidak apa-apa. Ini jamaah asar, saya sholat asar. Nah jadi gitu. Jadi intinya bahwa dari pertanyaan tadi itu, yang betul itu kalau nggak ikut sholat jangan di ruang utama jamaah. Ya, ruang utama jamaah. Bahkan termasuk penjelasan saja ya. Meskipun bukan ruang utama tapi itu bagian masjid. Kan kadang-kadang masjid itu masjid terus ruang utama kaca terus pelebarannya yang di luar kaca itu kan sering dipakai sholat. Bahkan di situ pun ada yang enggak boleh di situ. Harus di luar atau mungkin dalam kamar yang tidak kelihatan. Nah kalau imam itu kalau ada kamar biasanya kanan kiri biasanya, itu adalah solusi ya. Kalau kamu tidak ikut, kamu masuk sehingga tidak di kerumunan orang sholat. Apakah itu memutus soft? Iya itu masuk tadi, itu tidak benar, itu jadi masalah. Kenapa? Karena Anda tidak ikut terus di situ. Anda kesalahan pertama di sholat tidak ikut sholat, yang kedua akhirnya jadi masalah. Ini mutus sof, jawabannya mutus sof. Tapi mutus sof tidak membatalkan sholat. Tadi kan kita bilang sholat yang tidak rapat itu kan terputus ya, tapi sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal gitu ya. Nah jadi mutus sof. Bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil yang ikut sholat tidak memutus sof. Apabila tidak ikut sholat, maka yang betul tidak ditaruh di soft tapi ditaruh di depannya. Tidak apa-apa ditaruh di depannya. Jadi anak 3 tahun tapi sudah ikut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau belum ikut ditaruh di depannya. Kalau bawa anak kecil ke masjid terus rame, itu dijadikan pelajaran ketika pertama, berikutnya jangan dibawa. Kenapa? Karena dia belum bisa belajar. Terus dia ganggu yang lain. Itu kalau rame. Nah, jadi intinya memutus gitu Pak ya. Nah, gimana Pak? Ustaz, ini jadi pertanyaannya bukan tentang tarawih, malah mengalir ke bab sholat. Ada titipan dari akhwat di lantai 1. Yang termasuk tempat duduk setan adalah duduk di antara tempat teduh di tempat terkena matahari. Apakah hal ini berlaku di tempat terbuka atau juga termasuk di dalam gedung? Tidak bisa jawab sekarang. Mudah-mudahan kalau yang akan datang ditanyakan sudah bisa jawab. Iya. Yang lain? Nggih, monggo Pak. Tidak salah ada riwayat Nabi mengenai
untuk menyempurnakan wudhu bahwa bumi itu masuk ada di neraka. Gimana? Bumi itu waktu berwudhu. Apa? Booming? Tumit. Tumit. Kata Nabi itu di neraka kalau tidak sempurna. Apakah itu dosa? Jadi hadis itu wailul lil aqabi minan nar. Celakalah yang tumitnya tidak karena air wudhu itu di neraka. Ulama memahami dan yang lebih faham dengan ayat dengan hadis itu ulama ya, ulama ahli hadis ya, memahami itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan ancaman. Yang wudhunya tidak sempurna itu diancam dengan neraka. Apa maksudnya? Maksudnya wudhu harus sempurna. Apabila wudhu itu tidak sempurna bisa tidak sah. Kalau tidak sah bisa sholatnya juga tidak sah. Nah jadi kayak gitu. Jadi itu hadis itu disebutkan oleh Rasulullah wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak kena wudhu itu di neraka. Maksudnya difahami oleh ulama ini hadis ancaman. Ancaman apa? Ancaman bagi yang wudhu tidak sempurna, bisa ditetapkan oleh Allah wudhumu batal, wudhunya batal, sholatnya batal, akhirnya nanti waktu hisab dinilai bahwa sholat yang dilakukan ini tidak ada. Kenapa? Karena batal. Nah itu maksudnya, karena itu kalau wudhu harus sempurna. Meskipun begitu apabila orang itu sudah punya perhatian, kepinginnya sempurna, tapi karena sesuatu hal wudhunya tidak sempurna, kita tetap berdoa kepada Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah juga menurunkan ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami salah atau kami tidak sengaja. Nah, tapi itu ancaman. Berarti kita diperintah untuk betul-betul perhatian kalau wudhu itu bagaimana supaya sempurna. Karena kalau nggak sempurna diancam tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Itu maksud hadis itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang dosa berarti termasuk dosa besar. Ancamannya neraka. Iya, tapi kalau pembicaraan tentang dosa itu adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan yang jelas-jelas diperintah. Gitu. Nah itu. Nah, ada lagi yang lain? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Semoga semua kekurangan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Dan semoga kita terus dibimbing oleh Allah SWT di atas jalannya yang benar sampai akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.